Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu dalam kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kepada Tuhan syukur dengan senang hati, syukur sebab Dia telah berikan kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkataku kuat, dan yang miskin berkataku kaya, karena semata Tuhan berbuat bagi kita. Syukur. Jadi sebagai dasar pada malam ini, kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Wahyu 2
adalah jemaat yang dikasih Tuhan. Walaupun mereka seringkali diulang-ambing imannya, seringkali digugat, seringkali mereka menderita, namun mereka mengambil keputusan untuk tetap setia sampai akhir hidup mereka. Jadi hari ini kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus ingat bahwa setiap kita memiliki kesulitan yang berbeda di dalam kehidupan kita, dan kita juga mempunyai cara penyelesaian yang berbeda di dalam kehidupan kita. Namun kita ingat dalam ayat yang 8, dia menyatakan bahwa inilah firman dari awal dan akhir yang telah mati dan hidup kembali, di mana firman yang mengatakan kita di mana Yesus telah mati untuk kita dan dia telah mati bangkit kembali. Berarti setiap orang saya mengatakan sekalipun kita menderita dalam dunia ini, namun Tuhan itu ada untuk kita. Semua keadaan hidup kita karena dia telah mati dan hidup kembali. Ini merupakan satu harapan bagi kita yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi kita menyembah Allah yang hidup, yang dia tahu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi kuncinya kita harus tetap setia dalam semua perkara di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan satu janji bagi kita bahwa dia telah mati dan hidup kembali untuk kita yang percaya. Jadi apapun masalahnya, apapun bebannya, kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Karena dia tahu di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan tahu? Karena dia sudah mengalami berbagai macam cara hidup yang dilakukan. Tuhan sudah dulu hidup di dalam muka bumi. Dia tahu apa kesalahan kita. Dia tahu apa keperluan kita. Tuhan tahu bahwa kita adalah orang yang lemah. Tetapi lewat kematian Tuhan, kita ada kekuatan. Kita ada pengharapan. Kuncinya kita harus tetap setia di dalam kehidupan kita. Selagi kita ada nafas hidup, selagi kita tetap setia Tuhan. Karena Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu sentiasa ada untuk kita dalam semua keadaan kita. Apa yang dikatakan ayat yang ke-9, walaupun banyak penderitaan dan aniaya, namun Tuhan ada untuk kita. Mengapa? Karena Tuhan tahu aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menjadi dirinya. Tapi sebenarnya dia demikian, sebenarnya mereka adalah jemaat Yesus. Jadi apa yang kita firman Tuhan ini, bahwa sekalipun kita dalam kesusahan, dalam kemiskinan, namun kita kaya dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah segala sesuatu. Tuhan tahu kemungkinan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan di depan kita. Tetapi kuncinya harus tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tahu kesusahan kita di muka bumi, tapi kuncinya kita tetap setia di dalam doa kita. Setiap doa yang kita minta kepada Tuhan pasti mendapat jawaban daripada Tuhan. Karena mengapa? Karena kata Tuhan, aku tahu kesusahan. Kalau dalam ayat yang menyatakan aku tidak beruntung untuk menunjukkan bahwa Tuhan dia tahu kesusahan kita, semua orang-orang dan dia tahu kemiskinan kita, namun kita kaya. Jadi apapun kekhawatiran, kebimbingan kita, namun Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita terus berdoa berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan sejak saat kita susah, tapi senang pun kita harus berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu kesusahan dan kemiskinan, namun Engkau kaya. Berarti Tuhan itu ada segala keperluan kita, baik secara rohani maupun jasmani. Tuhan tahu keperluan kita. Kuncinya harus setia menghadapi apapun cabaran di depan kita. Setia bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang. Kita tidak perlu malu menyatakan apa yang kita perlukan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar apa yang ada dalam hati kita. Hanya Tuhan mengetahui, dan kita tidak perlu malu menyatakan apa yang kita perlukan. Apa kesusahan kita nyatakan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu, kata firman Tuhan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun Engkau kaya. Sebab Tuhan tidak ada luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang hebat untuk melakukan segala sesuatu
di dalam kehidupan. Tapi kuncinya harus tetap setia di dalam kehidupan. Kita harus meninggalkan segala kebimbangan, kekhawatiran di dalam kehidupan. Tetapi kita berserah penuh kepada Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Secara rohani bahkan jasmani. Sebab dia katakan di sebuah, dia katakan di dalam bagian D, dan itu mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat kudus. Sepakat jemaat kudus ini adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya akan janji Tuhan, perintah Tuhan dan Tuhan mereka. Tetapi mereka hanya mengandalkan apa yang mereka lihat, mereka hanya mengandalkan apa yang mereka dengar, tetapi tidak melakukan dengan setia di dalam kehidupan mereka. Sehingga dia mengatakan bahwa mereka adalah jemaat kudus, karena mereka tidak menyerahkan diri mereka seperti orang. Tetapi mereka hanya bersandar pada kekuatan mereka, bersandar pada dunia ini yang punya saat ini bilang begitu. Tapi pada malam Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada untuk saya dan saudara pada malam ini. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan melakukan sesuatu di luar kemampuan kita sebagai orang-orang percaya. Walaupun mustahil bagi kita, tapi kita mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan segala sesuatu yang datang daripada kuasa kuasa itu juga melemahkan kita, melakukan sehingga kita percaya akan pekerjaan Tuhan. Tapi yang kita katakan dalam dorongan untuk tetap setia dalam ayat yang ke-10 ini merupakan dorongan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam ayat ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan tembak orang dari atas posisi ke dalam penjara. Dan kamu dicobai, kamu akan berkesusahan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengucapkan padamu kota hidupmu. Jadi ini tidak lari daripada kehidupan kita. Mengapa terjadi ini? Karena iblis seringkali melemahkan kita. Iblis seringkali berbicara di hati kita, kehidupan kita, pikiran kita, sehingga kita tidak setia pada pencobaan dalam kehidupan kita. Tapi pencobaan adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Yakobus, setiap orang yang terkena pencobaan, dikatakan mereka adalah orang yang berbahagia. Mengapa mereka adalah orang yang berbahagia? Karena mereka tetap bertahan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan, apapun persoalan, namun mereka tetap setia pada pencobaan mereka alami. Sehingga mereka akan melalui 10 hari sebagai masyarakat. Berarti tidak selamanya kita menderita, tidak selamanya kita mengalami pencobaan, tetapi kita akan dilepaskan oleh Tuhan, karena kita adalah orang yang setia, tetap setia sampai akhir hidup. Kita telah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dilepaskan dari segala penderitaan. Tapi kuncinya dalam ayat yang 10b. Kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memurniakan kepadamu kota kehidupan. Jadi dua janji Tuhan bagi kita yang tetap setia sampai mati. Yang pertama, aku akan memurniakan kepadamu. Jadi kuncinya orang yang setia kepada Tuhan, mereka akan cari mereka akan menerima akan dikerjakan mahkota. Jadi berarti kita akan damai yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dari sini dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Dan di sini juga dinyatakan siapa yang menerima oleh kematian yang kedua. Kita diingatkan pada hari ini. Sekalipun kita sibuk dalam keadaan dunia ini, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk berbicara hal-hal dunia ini, kami ingatkan bahwa kita harus menjalani hidup kita. Kita menyelidiki hidup kita bersama
bersama-sama dengan kita. Supaya sekali kita mati secara jasmani, tapi roh adik kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap orang. Karena Tuhan berjanji dia akan memurniakan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai akhir hidup mereka. Dan bagi mereka yang setia sampai akhir hidup mereka bersama dengan Tuhan, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua di dalam kematian kedua. Kita mengalami kematian pertama adalah jasmani dan kematian kedua adalah rohani. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita hanya mati secara jasmani dan rohani kita tidak akan mati karena kita sudah percaya seperti di dalam kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kita tidak akan menangis kematian yang kedua. Sebaliknya kita akan menang melewati segala hal dalam hidup karena Yesus ada bersama-sama kita. Jadi pada malam ini Tuhan mengajak kita, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lakukan segala perintah Tuhan. Kehendak Tuhan dengan tetap setia sampai akhir hidup kita. Dan kita akan mengalami kemenangan lewat kehidupan kita. Karena kita akan mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Intinya, kalau kita menikmati berkat bersama dengan Tuhan, harus setia sampai akhir hidup kita. Bersama-sama dengan Tuhan. Atas kasih sayang kita, jangan pernah melupakan Tuhan yang Tuhan telah ingatkan. Bahwa aku akan memurniakan kepada mengatakan dan kamu akan menang di dalam kemenangan kita harus bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan. Itu mereka serahkan hidup kita. Dia kemanakan pegang kendali kehidupan setir dan kontak di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Termanis kasih Yesusku tak ada ujungnya. Sembahkan Tuhan buat kasih setiamu. Kasihnya Tuhanku sempurna. Kasih Tuhan tiada bintang di langit. Makasih Tuhan lautan akan kering. Makasih Tuhan burung takkan terbang. Kasihnya Tuhanku sempurna. Kasih Yesusku termanis bagiku. Kasih Yesusku tak ada ujungnya. Sembahkan Tuhan buat kasih setiamu. Kasihnya Tuhanku sempurna. Kasihnya Tuhanku sempurna. Kasihnya Tuhanku